Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Andriani dengan NIM 4011803335 dari kelas Ekonomi Syariah I atau ESI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perlindungan konsumen, yaitu menganalisis contoh kasus perlindungan konsumen. Dengan deskriptif yang pertama, yaitu menganalisis deskriptif contoh kasus perlindungan konsumen. Saya mengambil dari contoh konsumen ataupun contoh perlindungan konsumen yang saya alami pribadi dengan melihat tentang sesuai lapangan yang ada dan juga dari opini-opini masyarakat ataupun orang lain. Kemudian saya akan menganalisis contoh kasus tersebut. Yang saya alami yaitu tentang contoh kasus ataupun analisis kasus perlindungan konsumen, yaitu maraknya pengembalian atau kembalian uang di Alfamart. Langsung saja dari analisis kasus tersebut, yaitu dari maraknya kasus tersebut banyak orang yang menjelaskan tentang donasi uang tersebut didonasikan kemana. Lalu misalnya kita membeli suatu produk ataupun jasa ataupun barang di toko Alfamart, itu kan memerlukan semacam harga. Nah, semisal harganya itu 49.500 dengan uang kita 50.000. Nah, itu kan kembaliannya Rp500. Akan tetapi dari pihak kasir pasti menanyakan untuk sisa uangnya tidak ada. Maka dari uang sisanya Rp300 ataupun Rp200 bisa didonasikan atau bisa disumbangkan, Mbak, Mas, Pak, atau Bu. Nah, itu tuh kata-katanya kan sangat marak sekali. Nah, dari kata-kata tersebut itu kan banyak opini berkata-kata. Nah, dari konsumen 1 dan 2 itu kan pasti opininya berbeda-beda. Dari pihak konsumen pertama itu pasti mengiyakan. Lalu pihak konsumen kedua itu pasti bertanya-tanya, "Loh, kok bisa didonasikan?" Nah, itu kan biasanya menolak dan tidak mau. Nah, itu sangat marak sekali di kasus perlindungan konsumen, yaitu banyaknya orang yang belum mengetahui tentang donasi uang tersebut dari kembalian uang di Alfamart. Terus dari kasus tersebut memang adanya undang-undang yang melindungi, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak atau perlindungan konsumen. Nah, dari maraknya tersebut memang kita harus hati-hati dan juga kita harus menanyakan secara detail, uang tersebut kok bisa didonasikan itu kenapa ya? Terus uang tersebut Rp300 ataupun Rp200 itu kenapa ya? Itu sangat marak sekali. Dan padahal dari pihak Alfamart itu kan pasti ada mengelola PT-nya. Nah, itu tuh seharusnya dari contoh kasus tersebut pasti munculnya opini masyarakat yang berbeda-beda dari donasi uang tersebut, apakah benar-benar dikasih ke yayasan ataupun pondok tersebut ataupun membutuhkan. Nah, itu tuh sangat memprihatinkan. Terus dari hal contoh kasus tersebut adanya solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Nah, dari konsumen itu juga yang saya tahu tentang pengalaman pribadi saya, ada pihak yang mengajak negosiasi ataupun ada pihak yang mengajak mediasi terkait pengembalian uang tersebut. Nah, dari pihak Alfamart itu menjelaskan bahwa memang uang tersebut sisanya memang benar-benar didonasikan untuk yayasan ataupun untuk pondok-pondok yang membutuhkan bantuan seperti itu. Jadi dari contoh kasus tersebut memang dari pihak Alfamart harus menjelaskan secara detail kepada konsumen, kemudian harus menginformasikan sesuai dengan fakta agar konsumen tersebut mengiyakan dari uang donasi tersebut dan memahami dari penggunaan kembalian uang yang tidak dikembalikan secara utuh. Dan juga dari kasir Alfamart ataupun pihak Alfamart juga rela berkorban. Semisal contoh pengembaliannya itu Rp300. Nah, dari pihak Alfamart itu mengiyakan rela berkorban yaitu dengan mengasih Rp500.000. Jadi dari pihak konsumen dan juga pihak Alfamart itu saling memahami satu sama lain. Sekian presentasi dari saya terkait contoh kasus perlindungan konsumen yang saya jelaskan terkait pengembalian uang Alfamart ataupun di toko-toko retail yang ada. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.